الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Poin yang berikutnya tentang keutamaan ilmu. Poin yang ke-6, al-ilmu aisaru tariqin ilal jannah. Ilmu itu adalah jalan yang paling mudah, paling gampang menuju surga. Jalan termudah dan tergampang menuju surga itu ya, ilmu. Kalau antum ingin masuk ke dalam surga dengan mudah, ya tolabul ilmi syar'i. Belajar menuntut ilmu syar'i itu merupakan jalan termudah dan tergampang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu bihi ilman, dengan tujuan dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo riwayat ulama, jalan menuju ilmu dikatakan oleh para ulama kita terbagi menjadi dua. Ada jalan hissi, jalan yang nyata, yang betul-betul bisa antum merasakan, bisa ditempuh dengan kaki. Misalnya perjalanan dari rumahnya antum menuju pondok pesantren ini, atau dari sini menuju ke tempat yang lain, betul-betul antum tempuh dengan kaki atau dengan kendaraan, maka jalan ini, jalan hissi namanya, masuk dalam hadis ini. Demikian juga yang masuk dalam kategori hadis ini jalan maknawi, yaitu tariqul maknawi. Apa tariq maknawi? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan mencakup hadir di majelis ilmu, duduk itu bentuk upaya untuk menempuh jalan. Jelas itu hadir dalam bentuk menempuh jalan hissi, dan bagian dari jalan maknawi seperti qiraatul wudu, mudzakaratul. Antum bisa lihat keterangan para ulama ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Arba'in, baik syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh, syarahnya Syekh Al-Fauzan, syarahnya Ibnu Utsaimin, dan para ulama yang lain, mereka selalu menyebutkan demikian. Wadih, jelas, sehingga jalan menuntut ilmu mencakup jalan hissi dan mencakup juga jalan maknawi. Mudzakar, murajaah, menghafal itu adalah jalan untuk mendapatkan ilmu. Jelas ya? Jelas. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh dari keutamaan ilmu, tariqul ilmi sahlun yasirun. Jalan ilmu itu suatu yang sangat gampang lagi mudah. Hifdzun li kitabillahil azim wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa mukhtaratin min mutun ahli ilmi. Jalan menuntut ilmu itu mencakup menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah Nabi SAW, dan menghafalkan matan-matan pilihan dari
matan-matan karya para ulama, menghafal mutun al-ilm, al-usul al-thalatha, qawaid al-arba', usul sittah, kitab tauhid, qawaid fiqhiyah, baiquniyah, shalah dan yang lainnya. Jelas? Ini dikenal dengan jalan apa namanya? Jalan maknawi. Ya. Sehingga jalan menuntut ilmu itu gampang. Bahkan antum duduk depan laptop, depan HP, antum live streaming, ini merupakan bagian dari jalan menuntut ilmu. Di zaman sekarang wasilah jalan menuju ilmu sangatlah banyak. Namun tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu hadir di majelis tersebut, mendengar langsung, yang demikian adalah sesuatu yang paling istimewa. Tidak diragukan lagi. Jelas? Karena ini adalah sesuatu yang istimewa, tidak diragukan lagi. Maka yang afdal antum hadir di majelis ilmu, bahkan yang afdal antum melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Jelas? Ma'afahmi ma taqaddam, dengan dibarengi memahami apa yang telah lalu. Wal amal bihi, serta ngamalkannya. Wa man zada fi talabihi zadat rifqatuhu. Siapa yang semakin semangat bertambah dalam mencari ilmu, maka akan semakin bertambah pula derajat ketinggian dia. Kemuliaan dia akan semakin tinggi. Wa bihadza yanalul ridwallahi wa ali al-jinan. Maka dengan ilmu inilah, dengan menuntut ilmu, seorang hamba akan meraih keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, serta akan meraih surga yang paling tinggi. Jelas? Wadih. Ikhwan, dengan ilmu seseorang akan bisa mengetahui al-halal wal haram. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mana perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah, itu semua akan ditimbang dengan ilmu. Sehingga ilmu ini mempermudah jalan kita menuju surga. Apa maknanya dengan ilmu tersebut? Juga mempermudah bagi kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Ketika antum tahu ilmunya, semangat antum untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga menuntut ilmu tersebut merupakan wasilah jalan untuk meraih surganya Allah SWT. Jelas? Wadih, jelas sekali ya. Kemudian naf'ul ilmi yalhaqu sahibahu ba'dal maut. Kemanfaatan ilmu itu, kemanfaatan ilmu akan menyertai pemiliknya sampai dia wafat, sampai mati. Kemanfaatan ilmu tersebut akan bersama antum. Kalau harta, belum tentu. Kalau antum punya harta yang antum sedekahkan, mungkin bisa bermanfaat pada banget. Dikenal dengan istilah sedekah jariyah. Lihat dalam Al-Quran, dia mengatakan apa? Halaka anni sultaniyah, binasa. Ya, aku punya harta tak bisa membela aku. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang seseorang pun tak akan bisa bermanfaat harta dan anak keturunannya, kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Hati akan bisa selamat dengan apa? Dengan ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW mengatakan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Kata Nabi SAW, seseorang itu apabila meninggal dunia maka akan terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. 3 perkara itu apa? Sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah?
Antum punya harta, punya uang, antum sedekahkan, antum infakkan ke sesuatu yang dimanfaatkan oleh umat, bangun masjid, buat jalan dan yang lainnya, atau mushaf Al-Quran, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ngajari niwadi, ngajari ilmu lugha, bahasa Arab mungkin sama Ahmad, ngajarin tajwid mungkin sama si Faza dan yang semisal. Ketika antum mengajarkan kepada orang lain, bisa jadi itu adalah bentuk amal jariah. Jangan malas-malas untuk mengajar, jangan malas-malas untuk berdakwah. Itu akan bermanfaat ketika seseorang telah meninggal dunia. Jelas? Awalan yang saleh yadullah. Atau yang ketiga yang bermanfaat setelah seseorang wafat adalah waladin saleh yadullah. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ketika seseorang punya anak yang saleh dan anak saleh tersebut mendoakan, maka doa tersebut akan bermanfaat walaupun dia telah meninggal dunia. Ini juga bagi kita semua, jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan kerabat kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Doakan firlil muslimin wal muslimat. Gimana doanya masuk kuburan? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Gimana terus doanya? Ada doanya untuk mereka kan? Ya, didoakan mereka yang telah meninggal dunia tersebut. Itu juga akan bermanfaat doa tersebut ya. Doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di buku ini, adrak as-salaf fadlul ilmi fa'aqbalu alaihi. Dulu para salaf mereka mendapati keutamaan ilmu sehingga mereka pun aqbalu alaihi, ya, melangkah maju untuk mencari ilmu tersebut. Itu yang dilakukan oleh salaf. Ketika mereka tahu tentang keutamaan ilmu, tahu keistimewaan ilmu, mereka langsung bergegas, mereka langsung belajar dan mereka amalkan ilmu tersebut. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, berkata Imam Ibnu Sirin, nama beliau adalah Muhammad Ibnu Sirin, adraktu bil Kufah arba'ata alaf syabun yatlubuna ilma. Kata Muhammad bin Sirin, aku mendapati ada sekitar 4.000 pemuda di wilayah Kufah yatlubuna ilma, yang mana mereka semua mencari ilmu. 4.000 loh, banyak. 4.000 pemuda mencari ilmu di zaman sekarang. Mana? Ya, pemuda-pemuda kita saat lalai dari talabul ilmi syar'i. Mereka lebih senang nongkrong melihat orang main bola, mereka lebih senang main futsal dibandingkan talabul ilmi syar'i. Ya, harusnya dibagi waktunya. Yang main bola harus juga belajar ilmu syar'i, diatur waktu. Kalaupun sibuk, dibagi waktu dalam satu pekan. Ada waktu olahraga, ada waktu kerja, ada waktu untuk talabul ilmi syar'i. Ya ikhwan, menuntut ilmu ini bagi para pemuda adalah masa keemasan. Pemuda itu berada pada masa-masa keemasan. Kalau mereka manfaatkan masa-masa keemasan dengan talabul ilmi syar'i, maka insya Allah di masa tua mereka akan meraih manisnya ilmu tersebut. Wallahu ta'ala shawab.